Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah pada hari ini, pada hari kebahagiaan di mana kita oleh Allah diberikan nikmat yang terbesar, yaitu kita bisa melewati salah satu bulan di mana bulan itu adalah menjadi pendidikan dan pelatihan buat kita semua. Banyak orang yang tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Ini patut kita syukuri karena kebersyukuran kita melewati yang namanya bulan yang penuh keagungan ini adalah satu anugerah yang terbesar. Yang terpenting, cara bersyukur kita pada hari ini adalah bahwa kita melewati bulan Ramadan. Setelah selesai satu bulan kita dididik dan dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ibadah dan berbagai kegiatan-kegiatan di dalam mengisi bulan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut hablum minallah. Makanya meningkatnya di bulan Syawal, Syawal itu kan artinya bahwa peningkatan. Maka peningkatan yang pertama yang harus kita perhatikan bahwa seseorang yang lulus dalam diklatnya yang disiapkan oleh Allah itu adalah meningkatnya kualitas ibadah kita. Jangan lupa ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan pada saat ketika di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita mengisi 11 bulan ke depan. Semoga Allah juga mendapatkan usia yang dimana kita bisa hadir di bulan Ramadan 1448 Hijriah, bahwa kita meningkat kualitas ibadah kita. Dan yang kedua, yang sangat penting sekali adalah hasil daripada diklat di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita meningkat sifat-sifat di dalam pribadi kita, khususnya kita melihat di dalam Al-Quran. Ini yang harus bercermin kepada kita semua. Jadi sebetulnya sederhana. Siapa mereka yang berhasil melewati Ramadan? Meningkat kualitas ibadah. Yang kedua adalah meningkatnya kualitas hubungan kita sebagai makhluk sosial. Maka pada kesempatan hari ini, mari kita lihat Allah menyampaikan kabar kepada kita semua. Siapa mereka yang berhasil meraih Ramadan? Ini sebetulnya menjadi indikator buat kita semua, buat saya pribadi, buat kita yang hadir pada kesempatan hari ini. Kalau indikator itu ada pada diri kita, berarti apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, berarti kita sudah bisa meraihnya. Yang pertama,
Ini Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 133, 134. Ada 4 sifat yang harus hadir. Mereka hasil pendidikan dan pelatihan di bulan Ramadan. Dan ini menjadi indikator kita hadirin, bahwa kita itu berhasil nggak sih lewati Ramadan. Karena Rasulullah menyampaikan banyak sekali orang yang melewati Ramadan tapi mereka tidak dapat dari Ramadannya. Rubba shaimin kam shaimun, sungguh banyak kata Rasulullah, laisa lahu min siyami, dia tidak dapat apa-apa dari Ramadan ilal ju'i wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena mereka pada saat ketika masuk Ramadan tidak meningkat kualitas ibadah dan tidak ada keriduan bahwa kita sedang dididik dan dilatih pada bulan Ramadan itu. Makanya hadirin, sebetulnya sederhana melihat diri kita. Siapa mereka yang disebut minal aidin, kembali kepada fitrahnya. Jadi minal aidin wal faidin itu bukan terjemahan mohon maaf lahir dan batin, itu tambahan saja. Minal aidin itu adalah kembali kepada fitrah. Bagaimana ketika orang sudah melewati Ramadan, mereka diampuni dosanya. Makanya malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ragiba anfu, sungguh celaka. Siapa mereka orang yang celaka? Mereka yang masuk Ramadan tapi fala yughfaru lahu, dia tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keistimewaan Ramadan itu adalah bagaimana kita bisa kembali kepada fitrah. Hari ini hadirnya kita di Masjid Baitur Rahim melaksanakan salat Id adalah kita ini seperti kal yauma waladat ummu, seperti bayi yang lahir bersih, hadirin berbahagia. Maka dari itu, mari kita kesempatan hari ini kita mencoba mendengar apa yang disampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang berhasil? Siapa yang mereka yang mendapatkan hidayah Ramadan? Orang banyak mengejar yang disebut hidayah Lailatul Qadar. Ini indikatornya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah di surat Ali Imran surat ketiga ayat 133 dan 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sifat yang pertama, bahwa Ramadan melatih kita untuk senantiasa kita menghadirkan bacaan yang namanya istighfar. Seseorang akan tahu dirinya adalah meningkat tidaknya ibadah kita apabila ada evaluasi diri. Makanya lengkap sudah Al-Quran itu bagaimana mengajarkan kepada kita semua supaya setiap hari kita tahu bagaimana kita ini sudah meningkat tidak ibadahnya. Makanya di dalam surat Az-Zariyat surat 51 ayat 18 Allah menceritakan bahwa ahli surga di dunianya, jadi pengisi surga, innal muttaqina fi jannati wa uyun, siapa mereka yang menjadi ahli surga ketika di dunianya itu dia setiap harinya mengevaluasi diri. Ini teh meningkat gak sih satu hari ini kualitas ibadah kita? Kita teh meningkat gak sih karakter kita? Berubah gak karakter buruk kepada karakter positif? Makanya sifat yang pertama yang harus ada pada diri kita adalah mereka basah lidahnya dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia. Ayo, hari ini pada saat kemarin di Ramadan, di 10 terakhir itu Rasulullah memberikan perintah kepada kita semua supaya kita memperbanyak istighfar. Karena siapa mereka yang disebut wal faizin, mendapatkan kemenangan di bulan di hari fitri ini adalah mereka yang mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, diri. Perbanyaklah istighfar di bulan Syawal ini. Dan ternyata Islam mengajarkan kepada kita semua beristighfar dalam satu hari itu
harus banyak, hadirin. Makanya istighfar itu dalam ibadah Islam itu ada yang disebut zikir muqayyad, zikir ditetapkan waktu dan bacaannya, dan ada zikir mutlak, zikir di mana kita beristighfar dimanapun kita ada, kecuali di WC, kita basah lidah kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beristighfar, maka kita mengevaluasi diri perjalanan selama 1 hari, supaya hari berikutnya lebih baik daripada hari yang pertama. Yang kedua, Allah sampaikan bahwa karakter yang hadir pada diri pribadi yang disebut mereka yang mendapatkan hidayah Ramadan, yang berhasil mendapatkan Ramadan ini. Yang kedua Allah sampaikan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ini kalimat para ulama mengatakan bahwa ini adalah sedekah. Jadi menginfakkan sebagian hartanya dalam keadaan kaya atau dalam keadaan miskin. Artinya para ulama menyampaikan kalimat daripada surat Ali Imran ini adalah sedekah. Karena sedekah, hadirin, adalah hobi. Kalau orang sudah hobi pingin memudahkan urusan orang lain, kalau orang sudah hobi pingin berbagi, maka itu adalah namanya sedekah. Kalau zakat, infak secara fikih itu kewajiban. Makanya ketika ada orang, oh saya mengeluarkan zakat, oh saya mengeluarkan infak, enggak keren, hadirin. Yang keren adalah sedekah. Makanya pada saat ketika Allah bercerita di dalam Al-Quran, ketika seseorang mau meninggal aja, lalu setelah sesaat meninggal, dia melihat bagaimana Allah perlihatkan yang namanya siksaan Allah. Ternyata apa yang disampaikan oleh hamba itu pada saat itu, ya Allah, berilah kesempatan untuk hidup kembali di dunia. Apa kalimat yang pertama yang disampaikan kepada Allah? Fa'asaddaqu wa aku minas solihin. Aku akan bersedekah. Tidak ngomong sholat tahajud, hadirin, tapi ternyata di dalam Al-Quran, orang pada saat sudah menghadap Allah merindukan yang namanya ibadah sedekah. Karena sedekah mah hobi. Gak lihat kita lagi banyak duit atau sedikit duit, pinginnya ngasih aja, pinginnya bantu orang aja. Ini yang diajarkan oleh Pak Gubernur kita, Kang Deddy Mulyadi, di dalam kontennya, dalam setiap geraknya, bagaimana beliau selalu hadir bagi rakyatnya untuk memberikan solusi dalam setiap permasalahan. Ini sebetulnya perilaku Islam yang lahir di Ramadan. Apalagi Rasulullah mengatakan Syahrul Muwasi, Ramadan itu adalah dilihati diklatnya kita untuk saling berbagi. Nih hadirin, ayo jangan sampai urat kita putus. Ada orang tuh yang putus tuh uratnya, sehingga nggak mau, nggak peduli. Jadi padahal sebetulnya Allah kasih amanah itu yang namanya harta, Allah kasih yang namanya kepintaran, tapi mereka sulit untuk apa? Untuk berbagi kepada sesama. Padahal inilah hasil Ramadan ini. Bagaimana menghadirkan sifat di dalam diri kita yang disebut sedekah. Yang kedua, yang ketiga, Allah sampaikan mereka yang lahir di Ramadan, sifat di 11 bulan ke depan adalah wal kadzibinal ghaib. Makanya Ramadan itu, puasa itu sebetulnya melatih kita mengendalikan hawa nafsu. Nih hadirin, hidup ini kan tujuannya pingin bahagia. Siapa yang tidak mau bahagia? Pasti mau bahagia. Dari hawa nafsu kita. Surat An-Nazi'at, nafsa anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Kata Allah, siapa mereka yang bahagia? Mereka yang bahagia itu yang takut kepada Allah. Kalau orang sudah takut kepada Allah, pasti patuh kepada perintahnya. Yang kedua, dia bisa menahan hawa nafsunya. Karena orang-orang yang selalu keluh kesah, orang-orang yang selalu gelisah, orang-orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah, mereka yang tidak bisa menahan hawa nafsunya.
Maka kuncinya dalam hidup supaya bahagia, ridho atas takdir yang Allah berikan hari ini. Kalau hari ini kita gaji sebulan itu 3 juta, 2 juta, itulah takdir yang Allah berikan yang terbaik buat kita semua. Maka harus ridho hadirin. Yang gak ridho itu keluh kesah aja. Ini terutama ibu-ibu. Kalau suami kita itu sudah diberikan takdirnya gajinya segitu, ya ridho. Jangan selalu menuntut seperti kehidupan orang lain. Ini menandakan bahwa supaya kita bahagia. Makanya Ramadan, hebatnya Ramadan, melahirkan sosok pribadi mereka yang bisa menahan hawa nafsunya. Hadirin yang terakhir, Allah menyampaikan di dalam surat Al-Imran itu adalah siapa mereka yang lahir di Ramadan itu adalah sifat yang keempat yang harus hadir pada diri kita adalah wal afina anin nas. Mereka yang selalu memaafkan manusia. Sifat pemaaf itu lahir dari Ramadan. Dengerin hadirin, pemaaf itu lahir dari Ramadan. Makanya kalau sudah Ramadan masih ada sifat iri dengki, masih ada sifat kita benci kepada orang lain, apalagi tidak memaafkan, berarti Ramadannya itu celaka hadirin. Makanya hebat Islam itu. Ketika 1 tahun ada Ramadan, melahirkan sosok pribadi yang disebut pemaaf. Makanya sifat yang harus hadir dari diri kita adalah bagaimana kita saling memaafkan di hari raya fitri. Makanya kalimat budaya kita, selamat hari raya Idul Fitri, minal aizin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Itu menandakan bahwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita orang yang selalu memaafkan. Gak ada dendam, gak ada dengki, gak ada benci. Maka raut wajah inilah yang bisa kelihatan. Nih raut wajah hadirin. Siapa orang yang kelihatan raut wajahnya adalah yang dia bisa memaafkan. Maka kata Rasulullah SAW, tabassumuka, salah satu yang harus hadir adalah senyum. Ya. Karena salah satu senyum ibadah sedekah kepada hamba setiap orangnya. Hadirin yang berbahagia, semoga kita 4 sifat ini yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Imran itu, hari ini Allah hadirkan, Allah hidayahkan kepada kita semua, supaya kita semua di bumi Kencana Permai kita mendapatkan 4 sifat ini. Karena itulah lahir daripada Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah la ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ana. Rabbi auzidna an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa sallallahu lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak Iwan mau Akbar apa kayak ini? Takbir aja. Iya, takbir. Yang saya tidak bahasa gitu ya. Bahasa kesanan. Bener ya Babas? Bener lah. Lo bahasa ini ya. Pipinya bahasa. Sangat bener ya. Bener ya. Aduh, pejabat Sugi, Pak Jogi. Pejabat teras. Saya mau bener ya. Udah ya salah saya. Masih sama ngomongin. Beli samsang kursinya harus lanjut mulutnya ya bisa dengan ada ini orang RT Kota Punten ini nyadar puntennya payana buat payana sampai Punten ya kemana kamari Pak Punten bangun apa orangnya sama riwangan orang Napoli pejabat teres kegeser apa baiknya rumah Punten nanya gak can beres Mas Ari, ini nyala. Sari, Puntennya. Ini Pak Punten ya. Sana Punten. Harus minat Punten ya. Pilih ayah sepat mulut abdi. Ini pemuda nih PKP. Pak Dede hapunten ya. Bila abdi aya mulut nu seriusan. Sok nyarioskeun bilih hapunten ya walaupun ya. Amin hapunten. Itu ka Ambon. Hapunten ya.
Ada yang betul ya. Dan sama pejabat yang ngasih. Kante kemana woi mana? Bapun ini. Baji betul baji. Wah ya Bapak Boy kasih banget ini. Kasih banget. Murah ya. Online mah murah ya. 100 murah. Terdiskon. Jika Herumanda